nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, kurang ini mic-nya ya, kayaknya ini. Nggih, cek. Nah, itu dia. Nggih. Seperti yang sudah disampaikan Bu Olive terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, ada tugas yaitu mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan selama 1 bulan ini. Jadi terkait diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita ke materi Bapak Ibu, mari kita ice breaking dulu nggih. Kita ice breaking dulu agar fresh gitu. Nggih, tadi kan duduk terus. Nggih. Pertama, nggih. Ketika saya mengatakan Guru Musashi tergerak berdiri, bergerak menggerakkan, begitu nggih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Setelah itu jangan duduk lagi nggih Bapak Ibu nggih, jangan duduk lagi, tetap berdiri. Nanti ada ice breaking yang kedua. Nggih. Guru SMP Musashi tergerak, bergerak, menggerakkan. Ulangi lagi, coba Bapak Ibu kurang kompak nggih. 1 kali lagi. SMP Guru Musashi tergerak, bergerak, menggerakkan. Jangan duduk dulu Bapak Ibu nggih, berdiri, tetap berdiri. Bisa ke samping kursinya Bapak Ibu, ke samping kursinya nggih. Nah. Nggih. Kalau lawan katanya maju itu apa Bu? Mundur nggih. Kalau kanan kiri, kalau atas bawah, kalau panas dingin. Nah, nanti gini. Jadi ada lagunya Bapak Ibu nggih. Maju maju maju, mundur mundur mundur, maju maju mundur mundur. Ayo teriak hore, gitu nggih. Ayo teriak hore hore, gitu nggih. Saya ulang lagi nggih. Ketika saya bilang maju, maju maju maju, mundur mundur mundur, maju maju mundur mundur, ayo teriak hore. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kanan kiri kiri, ayo teriak hore. Atas atas atas, bawah bawah bawah, atas atas bawah bawah, ayo teriak hore. Siap nggih? Ngoten nggih ya? Oke, kita mulai lagi ya. Maju nggih, kalau maju nggih maju ngenen nggih, maju. Mundur nggih ya. Nggih. Nggih. Siap? Maju dulu, maju. Lawannya nggih. Maju itu maju bener apa mundur? Ya, gerak juga nggih. Kalau kanan nggih kanan 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 gitu. Iya sambil gerak Bu, biar kita nggak ini apa, nggak fresh gitu ya. Nggih. Lanjut. Siap Bapak Ibu? Oke. Maju, 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 mundur, 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 maju, maju, mundur, mundur, ayo teriak hore. Atas, 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 bawah, 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 atas, atas, bawah, bawah, ayo teriak hore. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kanan kiri kiri, ayo teriak hore. Panas 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 panas, dingin dingin dingin, panas panas dingin dingin, ayo teriak hore. Siang 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 siang, malam malam malam, siang siang malam malam, ayo teriak hore. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Nggih.
Siap. Ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, baik, lanjut ke materi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini bukan berarti saya guru ya, sama-sama belajar. Saya bertugas hanya untuk menyampaikan begitu ya, apa yang sudah saya pelajari. Jadi di sini saya tidak menggurui, tapi mencoba menyampaikan atau diseminasi terkait budaya positif. Nah, budaya positif tidak lepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, tidak memaksakan anak menjadi yang apa yang diinginkan gurunya, tapi sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Agar apa? Agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak Bapak Ibu. Jadi ibaratkan lahan pertanian, lahan padi. Jadi sekolah ini ibarat lahan padi itu, sedangkan benih padinya itu adalah anak-anak. Petaninya adalah guru-guru di sekolah tersebut. Nah, misalkan Bapak Ibu, benih itu baik, sangat baik, kualitasnya baik, terus ditanam di lahan yang baik, yang gembur, dan petaninya juga rajin memberikan pupuk, itu nanti benihnya bagaimana Bapak Ibu? Bagus. Hasilnya nanti, nah, otomatis baik kan ya? Kenapa? Karena dari segi petaninya juga merawat, memberi pupuk, ya, memberikan air ya yang cukup, begitu. Dan juga lahannya juga gembur, maka benihnya itu otomatis akan tumbuh baik atau unggul. Tapi sebaliknya, kalau benih itu baik misalkan, terus lahannya ini tidak baik, artinya kering gitu ya, terus petaninya tidak memberikan pupuk, kira-kira bagaimana benih ini? Ya bisa tumbuh ya, bisa tumbuh tapi tidak baik hasilnya begitu. Jadi ibarat pendidikan itu seperti itu, seperti ada di lahan persawahan atau padi. Ini bukan berarti saya begini padi karena punya sawah, bukan ya Bu ya. Oke. Bukan. Oke, lanjut. Budaya positif di sekolah. Sebentar. Yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Ada lagunya Bapak Ibu, ada lagunya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah coba ini sama-sama biar hafal. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan kita menerapkan kurikulum merdeka. Coba kita mulai belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi dihafalkan Bapak Ibu karena itu menjadi tujuan kita. Apapun metodenya, ya modulnya, tujuannya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila.
konsep utama budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu nggih. Ada 1 perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia. Kita harus bisa memahami kebutuhan dasar anak-anak nggih. Terus selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, restitusi, nanti ada segitiga restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ada 7 konsep utama. Dalam pembelajaran paradigma baru, Bapak Ibu nggih, dirancang untuk berdiferensiasi seperti yang disampaikan tadi filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman nggih. Kodrat alam itu artinya kita harus sesuai dengan potensi apa yang ada di daerah kita angkat begitu nggih. Batik ya, boleh oleh-oleh ikan gitu nggih, bandeng itu kan potensi yang ada di Sidoarjo. Sedangkan kodrat anak itu adalah sesuai dengan bakat dan minat anak yang ada di sekolah tersebut, Bapak Ibu. Tujuannya sama, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sini ada perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif seperti tadi ya, lahan yang gembur, ya, yang makmur begitu, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Nah, ada disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti akan dibahas di akhir terkait kontrol guru. Nah, di sini ada teori kepalan Bapak Ibu nggih. Sebelum kita ke keyakinan nggih. Coba Pak Alvan bisa maju ke depan. Sebentar Pak Alvan dan Pak Anwar nggih. Sebentar. Nah, maju ke depan. Nah, coba dikepal tangannya, Pak. Dikepal. Begini. Nah, satu aja. Bayangkan Pak Alvan, di dalam kepalan ini ada hal yang sangat berharga sekali. Sangat berharga, tidak boleh diketahui orang lain begitu. Terus ada saya yang B nih, ada si A dan B. Si B ini, saya ini merayu Pak Alvan ya. Bisa merayu itu ada beberapa, bisa dengan kekerasan gitu ya, intimidasi ya, terus menghardik begitu. Kira-kira Pak Alvan ini melepas bagaimana? Akan membuka kepala ini atau tidak? Tidak. Kenapa Pak? Hipnotis online sekarang lagi viral. Hipnotis online. Tidak. Ya. Selain itu alasannya apa Pak Alvan? Selain hipnotis online tadi. Karena apa tadi yang di dalam ini ada apa Pak Alvan? Rahasia. Ada hal yang berharga gitu ya. Ada rahasia yang harus disimpan begitu ya, agar tidak diketahui orang lain. Oke, terima kasih Pak Alvan. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu nggih. Ketika kita memilih tidak membuka kepalan itu, kita tahu bahwa yang di dalam ini ada hal yang berharga nggih, dan tidak ingin ini diketahui orang lain, maka kondisi apapun dari pengaruh dari orang lain, baik itu diancam gitu dihardik gitu, dibujuk, itu dia di dalam diri mereka sadar bahwa di dalam sini ada hal yang ingin kita lindungi begitu. Maka otomatis Pak Alvan tadi memilih tidak saya buka karena dia sadar dalam dirinya ada dorongan gitu ada namanya motivasi intrinsik. Intrinsik itu kesadaran yang muncul dari dalam bahwa ini tidak boleh dibuka karena Pak Alvan memiliki keteguhan pendirian begitu. Nah, sedangkan ketika ada siswa atau orang lain memilih membuka, maka dia tidak teguh pendirian. Artinya mudah dikontrol oleh orang lain begitu. Nah, ini nanti ada katanya dengan materi yang selanjutnya.
Disiplin positif sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa mengacu nilai-nilai kebajikan universal ya, menyeluruh, umum, konkret, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Jadi disiplin itu lebih ke arah kesadaran siswa, bukan bujukan atau intimidasi dari Bapak Ibu guru. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kesadaran yang muncul dari dalam diri siswa, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, Bapak Ibu, ancaman maupun hukuman. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. Nanti kita bandingkan dengan apa yang sudah terjadi di SMP Musasi. Dimulai dari mana dulu Bapak Ibu untuk budaya positif ini? Dimulai dari peraturan kelas, atau ini ya, peraturan dirubah jadi keyakinan kelas, dirubah lalu dipraktekkan dalam lingkungan positif, lalu muncul budaya positif. Jadi intinya itu dimulai dari kelas kalau di sekolah. Nah, apa maksudnya nanti akan saya jelaskan. Peraturan dan keyakinan ini bedanya apa begitu ya. Nah, untuk perubahan paradigma belajar menurut Dr. William Glasser ini, teori kontrol, ilusi kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa ilusi itu? Jadi selama ini Bapak Ibu kita menganggap bahwa ketika kita bisa mengontrol siswa, misalkan contohnya di dalam kelas gitu, ada yang tidak mengerjakan tugas misalkan, ramai di kelas atau ya, kita suruh maju anak itu. Lalu kita suruh dihukum di depan siswa, terus disuruh misalkan angkat kaki begitu ya di depan siswa, otomatis kan dia malu ya. Nah, dari sini apakah yang dilakukan guru itu akan bisa merubah ke arah positif, menjadi anak itu lebih paham? Kira-kira apa? Sulit ya. Pasti karena dia punya dendam gitu ya. Merasa diancam juga, terus dipermalukan di depan siswa, otomatis pengaruh ke dalam diri mereka, akhirnya mereka ya otomatis tidak paham dengan materi itu, bahkan dendam kepada gurunya. Jadi selama ini ilusi ini maksudnya kita menganggap bahwa dengan menyuruh seperti itu kita bisa membuat anak itu menjadi baik, tapi itu hanya ilusi Bapak Ibu ya. Ternyata tidak, malah membuat dendam dan sebagainya. Nah, lalu maksudnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa? Selama ini sesuatu yang positif itu kita anggap bahwa itu akan merubah siswa ke arah lebih baik. Contohnya misalkan memberikan hadiah. Ternyata Bapak Ibu memberikan hadiah itu di teori ini itu tidak baik. Kenapa? Akhirnya dia bergerak atau berubah ketika harus mendapatkan hadiah begitu, bukan keluar dari kesadaran mereka sendiri, tapi ada hadiah baru berubah. Nah, maksudnya ilusi itu dari sini bahwa kita menganggap selama ini bahwa dengan memberikan penghargaan pada siswa itu pasti berubah. Nah ini, tapi menurut Dr. William ini belum tentu juga. Itu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sering mungkin kita coba bandingkan dengan lingkungan di Musasi ya Bapak Ibu. Apakah dengan membuat orang bersalah, misalkan dia memecahkan ini kemarin ya, memecahkan Pigora ini kemarin kelas 9E itu wali kelasnya ya Bu Rina. Apakah dengan menuduh gitu langsung menjustifikasi terus menjelekkan anak tersebut, apakah itu akan menguatkan karakter mereka? Tentu tidak. Nanti ke arahnya ke sana nanti, bagaimana caranya. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Jadi kita ini kan guru ya, dewasa, kita beranggapan bahwa saya ini lebih tua dari kamu harus nuruti saya gitu ya. Ternyata apakah itu merubah ke arah positif? Ternyata menurut Dr. William ini belum tentu begitu.
Makanya disebut ini ilusi. Jadi ilusi bayangan kita ketika kita melakukan hal ini semua itu anak-anak bisa berubah ke arah positif. Disiplin sendiri Bapak Ibu itu berasal dari kata ini, bahasa Latinnya disiplina atau belajar bahasa Indonesianya. Selama ini Bapak Ibu nggih, kalau kita mendengarkan disiplin itu kira-kira ke arah yang mana Bu? Negatif atau positif? Misalkan disiplin gitu ya, Pak Alvan disiplin jangan terlambat, itu merasa terancam atau gimana Bu? Nah, mungkin selama ini kita kan kayak dengar kata-kata disiplin itu kayak terancam gitu ya. Padahal disiplin itu maksudnya belajar ya. Makna asalnya dari kata ini konotasinya dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Ini maksudnya dari muridnya Socrates dan Plato. Cek. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ya. Namun pada budaya kita, nggak apa-apa, lanjut, taruh sini aja. Kadon kok. Kameranya di situ dulu. Ya. Cek. Ya lanjut. Namun pada budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita mendengarkan disiplin itu serasa tidak nyaman, gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya Bapak Ibu terkait kebutuhan dasar manusia. Di sini dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu disebutkan di sini ada survival, bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan, ada belongan, ini cinta dan kasih sayang, ada kebebasan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi kita memahami kebutuhan dasar manusia itu maksudnya bertahan hidup pada terkait ini ya. Kebutuhan dasar makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan itu termasuk kebutuhan dasar dalam bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya apa? Di sini ada kebutuhan dasar yaitu ingin rasa diterima oleh orang lain, berbagi dengan orang lain, dipedulikan orang lain dan kerjasama dengan orang lain. Lalu ada penguasaan. Ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu termasuk kebutuhan dasar penguasaan. Lalu kebebasan, di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Kesenangan, di sini ada kebutuhan dasar manusia yaitu ingin bermain, ingin bercanda humor, ada antusias, ada tertawa. Kenapa kita harus memahami ini Bapak Ibu? Ini juga kita akan praktekkan ke siswa gitu ya. Bahwa ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak. Ini tujuannya nanti untuk memvalidasi keyakinan anak-anak. Jadi kita ketika anak itu melakukan kesalahan, itu kita harus kaitkan dengan ini. Jadi jangan langsung menjustifikasi. Mungkin karena anak ini begini, karena mungkin dia tidak dipedulikan oleh orang tuanya misalkan, berarti dia kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang tidak terpenuhi begitu gitu. Terus mungkin dia melakukan mencari perhatian dengan orang lain dengan melakukan kesalahan ya, bisa apa namanya bertengkar dengan siswa gitu ya, ingin mencari perhatian dengan temannya, itu mungkin ada kebutuhan dasar manusia atau anak yang belum terpenuhi di sini gitu. Jadi tujuannya memahami ini gitu ya. Selanjutnya
Ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini dibagi ada 3 ini Bapak Ibu. Untuk ketika kita diminta seseorang untuk melakukan sesuatu, terus kita bergerak, ya. Ini sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya apa? Murid melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum. Sebenarnya bukan karena kesadaran mereka sendiri, ya, tapi karena takut dihukum. Terus ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya, ekstrinsik. Selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Okay. Anak itu melakukan sesuatu sebenarnya bukan dari dalam dirinya, tapi karena penghargaan. Okay. Jadi murid itu mampu melakukan disiplin diri itu karena ya mendapat imbalan gitu. Okay. Ini termasuk juga motivasi ekstrinsik dari luar. Okay. Nah, yang kita harapkan itu yang ketiga, okay, Bapak Ibu. Okay. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Maksudnya itu dia melakukan disiplin diri itu harusnya dia sadar akan nilai kebajikan dirinya untuk berbuat ke arah yang lebih baik. Itu termasuk motivasi intrinsik. Nah, konsep disiplin ini dikatakan gagal, ya. Dengan identitas gagal itu ketika sekolah tersebut melakukan 2 ini, misalkan ini menurut teori ini, ya, Bapak Ibu, ya. Mungkin ada yang kurang setuju, ya. Nggak apa-apa, ini kan pendapat, ya. Jadi karena sekolah itu menerapkan hukuman, menurut teori ini tidak baik. Kenapa? Karena hukuman itu menyakitkan, membuat ketidaknyamanan, membuat murid takut, memaksa, okay? Membuat murid ini menyembunyikan kesalahan. Murid ini menjadi rendah diri karena hukuman ini. Makanya dikatakan gagal itu karena sebab, okay? Dampak dari hukuman itu. Penghargaan juga begitu, Bapak Ibu. Ini saya juga baru tahu ternyata penghargaan itu juga berdampak tidak baik. Di sini tidak efektif, merusak hubungan, ada sifat iri gitu, ya, dengan yang lain. Oh, kok dikasih gitu, ya, kok dia dikasih misalnya itu, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking begitu. Makanya sekarang kan sistem ranking tidak ada, dihapus, ya. Terus ada ini merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin dikatakan ini sukses ketika sekolah tersebut melakukan konsekuensi. Okay. Dan lebih baik lagi melakukan restitusi. Apa itu, Bapak Ibu? Okay. Jadi kalau konsekuensi itu dampaknya jangka pendek, tapi positif, okay. Ini perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merunai kesalahan. Sedangkan restitusi ini yang kita harapkan, yang diterapkan di sekolah SMP Musasi, yaitu dengan dilaksanakan restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya, okay. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya murid, menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memang memegang kontrolnya, bukan orang lain yang memegang kendalinya, tapi siswa atas kesadaran diri sendiri. Jadi ini murid bersemangat, ya, untuk memperbaiki kesalahan karena merasa tidak dihukum, ya, tidak diintimidasi dan sebagainya. Sebentar. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini cara menanamkan, nanti di akhir ada contohnya yang sudah saya terapkan di SMP Musasi. Jadi pengertian restitusi itu apa? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita menciptakan kondisi bagi siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah arti restitusi. Ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, ciri-cirinya yang kedua, memperbaiki hubungan. Lalu ada tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka, mencari kebutuhan mendasari tindakan dasar, yang fokus pada karakter bukan tindakan.
Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada menghukum siswa, mengancam siswa, tapi berfokus pada solusi untuk menyelesaikan agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Contoh misalkan Bapak Ibu, di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas misalkan. Nah, tipe guru penghukum yang memberikan hukuman itu pasti ini siswa tersebut misalkan ya disuruh hormat bendera gitu ya, guru marah gitu ya. Nah, ini termasuk tipe guru penghukum sehingga siswa itu takut. Seperti yang disampaikan tadi di ilusi tadi ya di Dr. William, ini dengan hukuman ini tidak membawa ke arah positif, malah sebaliknya ya. Lalu yang kedua ini ada dengan konsekuensi, misalkan guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan tanpa adanya hukuman ya. Cuma kita ada diskusi di situ konsekuensi yang sudah disepakati. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tanpa paksaan, ada diskusi di situ, menggali kenapa anak itu menjadi berubah ke arah negatif dan sebagainya. Nah, itu. Di sini ada 5 posisi kontrol ya, restitusi. Yang pertama adalah penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ini yang mana, Bu? Kira-kira tipe Bapak Ibu coba mungkin selama ini lebih ke yang mana? Menghukumkah, atau pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai temankah, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kebanyakan yang mana Bapak Ibu? Ya, ini sama-sama belajar ya. Mungkin saya juga begitu, saya belum tahu juga ya terkait teori ini. Mungkin pernah juga kita itu membuat siswa itu memiliki rasa bersalah, ya. Juga pernah melakukan sebagai teman gitu ya. Pemantau misalkan tatib gitu ya. Kan memantau terkait poin-poin pelanggaran siswa. Terus ada lagi manajer. Nah, yang paling baik memang di manajernya. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Misalkan di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera misalkan ya. Tidak memakai atribut lengkap. Tipe guru penghukum itu ini Bu, Bapak Ibu. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi menghukum. Ya, jadi kamu nggak lengkap, udah berdiri sana di depan. Itu kan ini termasuk tipe guru penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru menasihati gitu ya. Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Nanti coba kita renungi bersama Bapak Ibu. Kalau sebagai teman bagaimana? Ayolah yang tertib. Buat Pak Windu ini bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi netral gitu. Maksudnya tidak menghukum tapi sebagai teman gitu ya. Apakah ada kekurangan? Ada ya. Itu. Pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini sesuai dengan aturan pemantau itu. Seperti Pak Anwar, Pak Saroni gitu. Aturannya begini ya sudah begini gitu ya. Aturannya begitu ya, pemantau ya. Ya. Kalau nggak begitu nanti diprotes gitu ya. Iya. Nah. Itu. Ya, nanti sempat dibahas sholat duha itu apakah hukuman atau konsekuensi? Itu. Misalkan hafalan ayat gitu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi gitu. Nah, yang manajer itu begini Bapak Ibu, apakah ketika ada siswa yang bermasalah ditanyakan apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu apa, jadi digali dulu. Oh, kesalahan saya ini Pak, gitu ya. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi ada diskusi menggali lebih dalam. Tidak langsung menyalahkan, tapi kita stabilkan dulu kondisi mereka. Ya, tidak menyalahkan, tapi namanya itu menstabilkan identitas.
tidak menyalahkan siswa, tapi kita stabilkan bahwa kesalahan yang mereka buat itu juga sebenarnya juga dilakukan oleh siswa yang lain atau teman yang lain. Jadi jangan langsung menjustifikasi. Itu nanti ada 3 langkah ya. Nah, itu sebagai manajer. Contoh Bapak Ibu, ini agar bisa memberikan keyakinan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa kok keyakinan bukan peraturan? Mungkin ada yang bisa membantu? Kenapa Pak Bagus? Siswanya biar nggak takut, nah, harus patuh, nah, terima kasih Pak Bagus. Jadi contoh misalkan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira karena apa Bapak Ibu kita memakai helm di jalan itu? Karena apa kira-kira? Nah, keselamatan, keselamatan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Peraturan. Karena takut ditilang gitu, Nah, itu bedanya keyakinan. Tadi Bu Heri menyebutkan karena keselamatan, itu adalah keyakinan yang keluar dari dalam diri Bu Heri, kesadaran bahwa sebenarnya peraturan yang ditulis ini untuk keselamatan mereka sendiri begitu, sadar diri bahwa penggunaan ini helm ini adalah untuk keselamatan. Tapi kalau orang memahami ini aturan sebagai aturan, ya ben gak ditilang aja gitu. Nah, itu termasuk peraturan, belum kesadaran diri, itu maksudnya. Nah, itu misalkan gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, lalu harus mencuci tangan? Ya karena peraturan Pak, disuruh sekolah misalkan gitu ya. Karena sekolah membuat aturan begitu ya, pakai masker. Kira-kira kalau kita pakai masker sebenarnya nyaman nggak sih Bu? Tidak ya, tidak nyaman gitu. Tapi karena ada kesadaran diri bahwa masker ini untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita saat COVID, ya, maka keyakinan yang harus dicapai adalah tadi bagaimana anak itu dengan memakai masker ini sebenarnya untuk kesehatan mereka, gitu, bukan untuk peraturan ya, peraturannya begini kok, gitu. Nah, kita coba gali begitu dengan tadi langkah-langkah menstabilkan identitas itu membuat mereka tidak merasa bersalah, lalu ditanya apa masalahnya, terus kita berikan solusi. Kegiatan membuat keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu sudah melakukan pasti di dalam kelas karena kita sudah terapkan. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nanti kalau bisa Bapak Ibu yang belum membuat, hari Senin segera membuat keyakinan kelas. Diskusi dulu tentang peraturan dan keyakinan. Di sini apa maksudnya Pak peraturan? Contohnya misalkan peraturan tidak boleh bersuara keras. Misalkan kita ini ya memberikan kertas begitu ke siswa, kertas berwarna begitu, silakan tulis peraturan di kelas apa saja yang harus kita sepakati. Terus di situ tidak boleh misalkan membuang sampah, tidak boleh berbicara keras. Itu peraturan, tapi kita bawa ke keyakinan. Tidak boleh berbicara keras itu bisa diganti dengan saling menghormati, begitu. Terus misalkan membuang sampah sembarangan bisa diganti dengan menjaga kebersihan, begitu Bapak Ibu. Jadi dirubah ke dalam bentuk keyakinan, lebih konkret, begitu. Jadi bedanya begitu. Misalkan keimanan itu termasuk keyakinan atau peraturan Bapak Ibu? Iman gitu kan. Itu kan keluar dari dalam diri mereka gitu. Itu termasuk keyakinan gitu. Nah, setelah membuat peraturan keyakinan lalu ditempelkan di kelas Bapak Ibu keyakinannya. Nah, ini keyakinan itu lebih abstrak, lebih rinci, konkret daripada peraturan, lebih universal, luas,
Tadi misalkan tidak boleh berbicara keras, tidak boleh bertengkar di dalam kelas, itu kita rubah menjadi saling menghormati di dalam kelas. Jadi universal ya, mencakup semuanya. Nah, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, seperti yang core value-nya Musashi ya. Sedikit mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, mudah diterapkan, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Ini Bapak Ibu dalam menerapkan budaya positif ini tidak bisa satu orang, tapi harus kerjasama dengan semua stakeholder ya. Tidak bisa kita sendiri. Dimulai dari gurunya, ya. Dimulai dari siswa, peraturan sekolah begitu. Kalau sinkron itu kan lebih baik. Ya. Mulai dari kelas, lingkungan, ya, lalu sekolah. Intinya tidak bisa kalau kita menerapkan budaya positif ini sendiri, harus melibatkan warga kelas atau sekolah. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu nggih. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nggih, maksudnya apa di sini? Kita sampaikan kepada siswa tersebut yang berbuat kesalahan, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita buat dia tidak merasa bersalah. Intinya begitu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi kita memvalidasi kesalahan yang sudah dia berbuat. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa berbuat begitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu untuk menyelesaikan apa yang kamu lakukan begitu ya, solusinya. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau kesalahan, menanyakan keyakinan. Maaf, sebentar. Nah, ini menstabilkan identitas artinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua pelaku memiliki alasan. Jadi kita gali Bapak Ibu, ketika siswa melakukan kesalahan itu jangan dijustifikasi, tapi kita gali kenapa dia berbuat kesalahan, terus menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, jadi ada 3 cara Bapak Ibu. Sebentar. Selanjutnya saya tayangkan terkait penerapan segitiga restitusi. Suaranya bisa masuk ya Pak Asri? Suaranya di kabel sound. Tidak ada ya Pak? Tidak bisa ya? Jauh, oh ya Oke. Cek 1 2. Pakai mic. Oke. Jadi ini adalah penerapan budaya positif di Musashi Bapak Ibu yang sudah saya terapkan, oke. Ya, seperti yang ada di layar, cek. Saya stop dulu. Cek 1 2. Satu dua, cek. Masih. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gosen 2004 nggih. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi itu tawaran ya, bukan paksaan. Ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ada 2 skenario Bapak Ibu yang sudah saya buat, yaitu terkait keterlambatan siswa dan siswa tidak mengerjakan tugas. Misalkan di sini ada kasus, skenario-nya Haidar ini adalah siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Di hari Senin terlambat datang ke sekolah. Wajah mereka terlihat masih mengantuk dan lemas. Ternyata ia begadang menonton sepak bola Piala Dunia sampai larut malam sehingga terlambat datang ke sekolah. Kalian sudah terlibat kita sepakati ya. Nah, tapi konsekuensinya apa ketika terlambat? Hafal sama salat dua, hafalan dan salat dua. Dan itu terus juga kita sepakati di awal ya, terkait konsekuensi yang harus kalian terima. Baik, langsung saja ke ruang tatip, silakan. Ruang tatipnya saya ganti di depan Pak Saloni. Selamat pagi, Haidar. Pagi, Pak. Masih belajar Pak, masih ngaku juga. Selamat datang. Kami semua siswa memang melakukan kesalahan tersebut. Contohnya kemarin ya, teman kamu juga teman-teman datang. Ya Pak, tapi saya takut dihukum dan dimarahin guru. Kira-kira kamu melakukan hal tersebut pasti ada alasannya kan? Iya Pak, saya kemarin ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah berjalan? Tidak bisa dirasakan. Tidak bisa kamu dan ajar sudah tahu kan? Kira-kira disiplin waktu itu penting atau tidak? Penting ya. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan ke depannya? Kesalahan itu terlalu datang di sekolah. Yang Haidar lakukan kira-kira itu melanggarnya kelas atau itu dan seperti apa ya? Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilakukan? Jadi kalau kamu sudah tahu bisa melakukan tindakan dari Haidar sudah tahu kan? Kira-kira disiplin waktu itu penting atau tidak? Ya Pak, penting. Penting ya. Nah, kira-kira tindakan apa yang harus dilepaskan agar tidak terambil lagi? Saya tidur lebih awal, memasang alarm dan bangun makan lebih awal. Supaya apa? Supaya tidak telat lagi. Bagus ya, supaya tidak telat lagi. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu dan bisa melakukan tindakan untuk memperbaiki diri, kamu kira-kira akan menjadi seperti apa ke depannya? Menjadi siswa yang silakan masuk ya. Oke, karena kamu sudah jelaskan semua. Sekarang salah peraturan negara ya di masjid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus 2 ini terkait tidak mengerjakan tugas.
Bagus ya. Dian bukan dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Kemarin juga ada siswa yang keyakinan kelas sama prinsip diri kamu tidak. Dia melakukan kesalahan tersebut pasti ada alasannya kan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saya bertanggung jawab sehingga saya kelelahan dan tidak sempat mengerjakan tugas. Begitu karena kamu kelelahan membantu orang tua ya. Tapi tadi kamu tidak terlambat datang kan? Sudah balik ya? Tidak ya. Bagus ya, kamu sudah melakukan hal yang baik juga karena kamu tidak terlambat ke sekolah. Tapi dari kesalahan yang sudah dia lakukan, kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas atau prinsip diri kamu tidak? Saya sudah melanggar keyakinan kelas, Pak. Jika kamu sudah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saya tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru, Pak. Saya akan Sudah kamu kira-kira sikap tanggung jawab penting tidak untuk diri kamu? penting, Pak. Sudah sangat penting ya. Kalau yang tersebut penting, apa yang dia lakukan untuk dia baiki diri? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda pengerjaan tugas, Pak. Mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda pekerjaan tugas ya. Bagus ya dia. Jika kamu sudah memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan, kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab atas tugas saya. Bagus ya. Saya merasa senang Kalau kamu sudah tahu apa yang dalam lakukan, sekarang silakan dan bisa kembali ke untuk kelas memperbaiki kesalahan dan saya. mengikuti Terima kasih Pak. selanjutnya. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra dari kelas 9 dari SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Tanggapan saya tentang yang dilakukan Pak Windu, saya merasa senang karena tidak dihukum dan dimarahi oleh guru saat terlambat datang, tapi dinasihati dan dibimbing untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Windu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri dari kelas 9H dari SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Tanggapan saya terkait yang dilakukan oleh Pak Guru adalah saya merasa senang karena tidak dimarahi dan dihukum karena tidak mengerjakan tugas, tetapi saya dinasihati dan dibimbing untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Windu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang bertanya, disilakan. Bapak Ibu yang bertanya silakan. Oke. Silakan Pak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, bisa berdiri Pak di sini. Oke, sebelah sini. Izin bertanya Pak Windu, kira-kira gimana Pak cara kita memulai yang seperti tadi, karena kita kan sudah pertama terbiasa mengubah anak itu untuk menjadi lebih baik kan dengan punishment, dengan tujuan memberikan efek jerah. Tetapi kalau seperti tadi kan sepertinya sangat sulit Pak untuk dimulai agar kita bisa akhirnya terjadi perubahan menjadi lebih baik tanpa adanya Hukuman gitu ya. hukuman, kemudian tanpa adanya ancaman. Itu apakah kami bisa begitu Pak untuk mengubah itu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus, berikan aplaus untuk Pak Bagus.
Langsung saya jawab nggih Bapak Ibu nggih. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk menciptakan nggih budaya positif itu harus menyeluruh nggih. Harus dengan kerjasama warga sekolah. Harus kerjasama dengan wali kelas. Tadi disampaikan di video, saya selalu mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas Pak Bagus gitu. Nah, jadi memang yang pertama kali kita lakukan adalah harus menciptakan keyakinan dulu di dalam kelas. Di dalam kelas dulu kita buat keyakinan kelas dengan wali kelas, dengan siswa. Setelah itu kita sampaikan kepada pihak sekolah. Agar apa? Agar sinkron gitu gitu. Misalkan tadi saya terkait haidar gitu. Ternyata di dalam kelas itu kan sudah ada peraturan gitu. Peraturan terkait keterlambatan. Nanti kita tinggal kaitkan kesalahan mereka dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Begitu. Nah, apakah penerapan ini sulit? Memang sulit gitu Pak Bagus gitu. Karena harus seluruh stakeholder ini berperan. Tidak hanya pribadi misalkan saya saja, tapi dengan kerjasama semua guru. Ada kerjasama dengan wali kelas, dengan pimpinan, dengan warga sekolah yang ada di sekolah. Begitu Pak Bagus. Jadi insya Allah Pak Bagus, kalau kita kerjasama dengan baik, ya seluruh stakeholder ini mau bekerja sama begitu, nggih, pasti budaya positif itu akan tercipta. Nggih. Nah, terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Mungkin ada yang menanggapi, menambahkan, mungkin monggo. Nggih. Monggo Pak Teguh. Atau Bu Santi mungkin nggih. Menambahkan, mungkin menguatkan nggih Bu Santi nggih. Nggih, monggo Pak Alfan. Nggih, di situ mawon nggih. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Windu di awal tadi, Pak Windu menyampaikan ada salah satu hukuman. Sama persis dengan yang pernah saya alami, berdiri satu kaki saya alami Pak. Dan itu memang awal menyakitkan, tapi semua kembali kepada pribadi. bagaimana kita menyikapi. Kemudian juga perlu penguatan dari orang tua. Ini yang harus kita pahami bahwa sebenarnya ketika sekolah mungkin memberikan sanksi, kemudian Anda bercerita kepada kita, kepada orang tua yang harusnya memberikan penguatan. Saat itu kelas 2 SD saya tidak bisa menulis aksara Jawa. Saya harus berdiri satu kaki itu sampai pelajaran selesai. Malu iya, nangis iya, sampai di rumah akhirnya ketika saya bercerita kepada ibu saya mengatakan lek ora iso berarti yo mesti mau. Nah itu. Kemudian saya belajar kepada mbak kakung saya dan alhamdulillah ternyata ketika orang tua menanggapi sebuah hukuman itu dengan positif, penguatan dengan positif, itu ternyata memberikan dampak yang berbeda. Dari situ saya berusaha hampir 1 minggu saya setiap hari itu belajar sama kakung saya dan ternyata alhamdulillah sampai hari ini saya masih ingat aksara Jawa itu seperti apa. Salah satu pilihan di perguruan tinggi dulu itu selain BK, pilihan kedua saya adalah bahasa Jawa karena saya termotivasi berdiri satu kaki malu iya, tetapi kita tidak harus selalu mengingat itu sebagai sebuah kesalahan, tetapi kita bisa melihat dari sisi yang lain, kita bisa berpikir positif dan orang-orang di sekitar kita ini juga memberikan dukungan yang positif, insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik. Terima kasih Bu Santi, berikan aplaus Bu Santi. Oke Bu Santi, jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk menciptakan budaya positif itu harus kerjasama gitu. Jadi tidak hanya warga sekolah, tapi orang tua pun juga harus menguatkan begitu. Nah, memang di teori ini Bu Santi yang sudah saya jelaskan ini, memang kita diminta untuk meniadakan bullying, membuat anak itu merasa bersalah gitu. Menurut teori yang sudah saya sampaikan Dr. William dan Golson ini, bahwa kita diminta untuk menggali dulu kenapa sih dia itu berbuat kesalahan.
memang tadi disampaikan Bu Santi, hukuman itu ternyata nggak harus menghasilkan dampak yang negatif, tapi juga bisa menghasilkan dampak yang positif kok gitu. Selama seluruh warga sekolah dan orang tua siswa itu mau bekerja sama. Tapi memang apakah orang tua sekarang seperti itu gitu? Kita kan juga itu ya. Kita kan sudah melihat sendiri ya praktik atau kejadian-kejadian yang menimpa siswa atau sekolah kita terkait bullying misalkan begitu. Kemarin kan orang tua itu bukan menguatkan tapi malah menyalahkan sekolah misalkan begitu. Jadi mungkin cara yang jalan tengah gitu Santi. Cara yang baik itu kita diusahakan untuk meniadakan hukuman. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dampaknya itu banyak yang negatif terkait hukuman, tapi kita rubah tadi dengan cara restitusi. Kita menggali, kita mengkondisikan anak itu stabil dulu, tidak menyalahkan, tidak menjustifikasi. Kita gali, kita tanyakan kenapa kamu berbuat kesalahan itu, begitu. Terus kita tanyakan apa solusinya agar kamu tidak berbuat kesalahan tersebut. Mungkin itu pengembangan sekarang Bu Santi. Mungkin itu dulu memang saya juga pernah mengalami itu, memang ya di awal memang agak dendam gitu, sakit hati gitu. Tapi memang katanya sih kalau nggak gitu nggak disiplin gitu. Tapi sekarang paradigmanya sudah berubah, paradigmanya. Jadi kita diminta untuk menerapkan segitiga restitusi itu tadi ada 3 cara, menstabilkan identitas, ada memvalidasi ya kesalahan, yang ketiga itu adalah membuat solusi, menanyakan keyakinan kenapa mereka berbuat seperti itu dan solusinya bagaimana. Terima kasih Bu Santi, mungkin ada yang menambahkan? Sudah, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.